Selamat pagi teman-teman sekalian. Mohon maaf loh sebelumnya ya. Kita tuh absen lama sekali memang. Banyak banget kegiatan yang harus Iwet dan saya tuntaskan over the weekend kemarin. Sehingga kita sama sekali nggak bisa menyapa teman-teman. Tuh diralat. Ada kok yang tahu duet siaran pagi di Medan. Tuh. Ya, Gue tuh di DM Bo gitu. Aduh katanya kok tega sih siaran libur banyak banget gitu. Kenapa sih panjang banget mas? Aku tuh nggak ada mood booster. Beruntung katanya ada siaran tundanya tuh di YouTube ya. Sekarang nambah satu channel lagi yang suka upload di YouTube. apa namanya? Gue lupa ya kemarin ada yang laporan nambah satu lagi nih om yang suka upload gitu. Oh, good, alhamdulillah. Jangan lupa untuk di tap-tap supaya teman-teman yang lain juga diingatkan untuk nonton. Boleh di-share juga ke teman-teman di grupnya, ya, grup WhatsApp. Ini udah mulai lagi siarannya. Pokoknya kita mulai lagi nih hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Gue tuh cerita weekend kemarin apa ya? Oh, lo tuh cerita Medan dulu boleh ya? Lo kapan terakhir ke Medan? Oh, kayaknya sebelum pandemi deh, Wet. Tadinya Udah tuh lama ya? iya, gue punya klien tetap tuh seorang ibu yang bisnisnya tuh besi ulir di Medan. Hmm, Mm-mm. hmm, hmm. Ya, aduh, pokoknya pengusaha kaya raya, big influence. Terakhir tuh kayaknya gue diundang dia deh. Gathering tukang las. Apa ya? Dia tuh punya pabrik besi ulir, Nek. Apa Iya, ya? betul. Besi ulir tuh Eh, apa sih? bisa pakai buat macem-macem tuh. Oh, oh, Biasanya buat rangka bangunan. oh, 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 oh. oh, oh, oh. Kaya raya tuh. Ih, Bo, gila lo. Berliannya segede-gede batu bata, say. Iya, Sama iya, emeraldnya. iya. Medan tuh lagi pembangunan. Nah, Merdeka Walk lagi direnovasi. iya. Terus mereka sekarang punya pos blok, kantor pos. Di dekatnya Ah, Marriott ada kantor pos tua dulu. ah. Sekarang jadi pos blok. Di situ ada titik temu kopi, ada tempat orang jual pastry, Ah. gitu ya. Anak-anak muda Puyeng Medan kumpul. Oh, anak-anak Puyeng Meda berkumpulnya di situ ya. Pos blok, betul. Terus coffee shop tuh juga mulai menjamur di Medan. Coffee Yang kemarin, culture. bener, yang kemarin gue bikin tepuk tangan tahu apa? Apa tuh? Ada bis listrik. Hmm, Kayak Transjakarta tapi listrik. masa? Iya. Oh, kalau listrik, oh iya. Oh iya ya, kayak mobil listrik di Jakarta Iya. ya. Tapi bis dia. Hebat dong, berarti sebetulnya tingkat polusi Medan itu udah jauh lebih bertanggung jawab daripada Jakarta nggak sih? Langitnya sih lebih biru daripada Jakarta ya gue lihat-lihat kemarin ya. Aduh, hebat ya Medan ya. Iya. Gue satu lagi. Gue tuh kemarin operation manager iRadio Medan udah bilang, kan gue bilang gini, jalan kaki enak nggak di sini? Karena kan gue nginep di tengah kota kan, kantor iRadio Medan soalnya tengah kota. Jadi walking distance ke Merdeka Walk gitu, terus ke lapangan Benteng segala. Terus gue bilang enak nggak jalan sore jalan kaki di sini enak nggak? Dia bilang kalau daerah sini sih enak mas, karena trotoarnya lebar. Tapi suka disangka orang gila. Hah? Jadi di Medan kalau lo jalan kaki disangka orang gila. Saking budaya jalan kaki itu tidak. Nggak ada. Terus udah gitu kan gue gini ngakak ya. Tapi sore-sore namanya gue kan anaknya ya kayak sambil lalu aja gitu. Sore abis meeting tuh gue udah kayak gitu ya, kayak gitu. Akhirnya gue jalan kaki lah. Bener lo Bo, gue diteriakin orang botak gitu. Masa? Dulu cuma pakai sarung, nggak pakai atasan, kali lu jalan kaki di jalanan. Kebetulan gue cuma pakai singlet nggak pakai sarung. Kayak lo gini tapi nggak pakai bawahan. Lo bayangin. Bo, gue diteriakin, Bo. Pakaian lengkap. Oh, jadi jalan kaki itu bukan culture ya di kota Bukan Medan? budaya. Oh, Nggak budaya ternyata di sini. lucu ya. Itu diralat itu katanya Transjakarta listrik di Jakarta juga udah ada.
Ya ini kan kalau Jakarta ada Transjakarta listrik mah ya sewayahnya ya, Bo ya. Kan status masih ibu kota negara gitu ya nggak sih? Iya Kalau betul. kita Jakarta nggak punya Transjakarta listrik ya keterlaluan. Nah ini Medan gitu. Iya, tapi hati-hati katanya di Medan Iwet kalau lagi jalan kaki. Hmm, hmm, Bagi orang tua kayak lu kan suka kepleset. benar. Terus weekend kemarin nih satu nih terakhir cerita gue. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue, 43 tahun gue hidup di dunia ini, Hmm. lu pernah jadi party crasher nggak? Jadi lu party crasher tuh lu masuk ke pesta orang yang lu nggak diundang. Iya. Hah? Pernah nggak lo? Nggak pernah lah, lu gila kali kayak di film-film gitu. Iya. Lu datang ke pestanya siapa? Namanya Kayla. Hah? Di ballroom tempat lu nginep, lu iseng banget, Nek. Bukan di Medan. Di Jakarta. Di Jakarta. Wah, lu sial. Feel so good, you know. Ngapain lu sendirian atau diajak temen? Jadi gini, kemarin kan malam minggu tuh gue dinner. Gue dinner, terus abis itu sepupu gue bilang gini, kan minggu sebelumnya sepupu gue after party kan. Ini bukan party kawinannya, after partinya. Ada after party lagi di Black Pond gitu. Terus gue gini, nggak menarik, gue bilang gitu kan. Menarik, isinya asik semua, lu harus kesini. Terus gue gini, mulai agak tergoda nih. Gue tanya sama teman-teman gue, pada mau nggak lo? Ada party nih, begini. Di mana? Black Pond. DJ-nya 90s, gue bilang gitu. Terus abis itu, pergi nggak ya? Temen gue juga lagi pada sedeng, Bo. Kita pergi, turun, kita masuk ke acara itu. Bo, gak ada yang kenal. Terus sepupu gue yang ngundang gue by WhatsApp itu udah pulang. Lu nggak malu ya? Hah? Ternyata rasanya oke aja. Makan minum gratis. Apa? Makan minum gratis. Ada Indomie sih. Terus lu nggak ketemu sama yang punya pesta? Yang punya pesta nggak bingung ngelihat kalian? Ketemu. Lu tanya dong temen gue siapa aja yang crash ke party orang itu. Siapa? Lo harus cobain sekali-sekali. Feel so good, you know. Luna Maya, Melanie Ricardo, Ayu Dewi. Sama Regi Datau, suaminya Ayu. Itu rasanya kayak bawa foto booth berjalan, Bo. Tiba-tiba semua orang lihat Luna. Ih. Wah. Itu pengantinnya begini. Oh my god, kok ada Luna Maya? Ini siapa yang ngundang ya Luna sama Ayu gitu. Kalau Iya. Luna mungkin orang samu-samu ya. Ini kayaknya petugas catering nih kayaknya yang otak nih gitu ya. Bartender nih kayaknya dari restoran. Lah kalau Luna Maya sama Ayu Dewi kan nggak mungkin orang nggak kenal, say. Iya, ada Melanie juga. Ada Melanie Rik. Iya. itu yang kawin. Terus kan kita gini ya. Kan gue diajak sepupu gue kan. Sepupu gue tuh temannya si yang kawin. Terus abis itu gini, bang kayak nih anak udah nggak ada. Gue bilang gitu kan. Terus mereka udah gini, anjing mati gaya nih gitu kan kata teman-teman gue. Udah tenang aja. Kita minum gitu kan. Abis itu ada Indomie, kita makan Indomie. Terus Luna gini, gue makan Indomie deh daripada gue kelihatan kayak orang gila. Terus dia melipir lah. Kebetulan si pojok Indomie itu di pojok gitu. Wah, itu semua orang tiba-tiba dari tengah-tengah dance floor semua pindah ke pojok Indomie. At least you can do. Lu say hello dan kasih selamat kali sama yang pesta tuh pengantin. Sorry, kita samperin. Kita ucapin selamat. Lu Kita bilang, maaf ya. Kita crash in ke pesta kamu. Nggak apa-apa mas, katanya gitu. Lu keringetan nggak? Ketek lu basah nggak? Gue enggak sih. I'm sorry, it's a no for me.
Ih, seru banget, Bo. Seru banget, gue nggak bohong. Iya, I know, pasti yang punya pesta seneng lah ya ketemu bintang pujaannya kali Melanie, Ayu, Luna. Cuma kan tetap aja Maluku ibu kota Ambon alias malu nggak sih kita ngejalaninnya, Say? Enggak, bener. Seru Only, banget. only in Indonesia ya, betul, Oh, betul. enggak, no. Party crasher itu justru budaya dari luar. Adi Prabowo bilang dulu zaman dia mahasiswa tiap weekend kerjaannya Ih, party crasher. kalau itu zaman lu emang cari makan gratis. Makanya kan zaman ada masanya tuh ketika gue nge-MC kawinan kalau bagi-bagi hadiah pengantin akan nanya gitu hadiah hanya akan diberikan kepada orang yang dikenal pengantin karena banyak kan party crasher gitu tapi sekarang kayaknya udah enggak deh makanya masuk mesti bawa barcode masuk mesti nunjukin kartu undangan ih This is the thing. Kan di depan ditanya kan, atas nama siapa gitu kan. Terus kita cuman diem aja gitu. Sebenarnya kan lihat muka kita si di depan itu, lihat muka kita, silakan masuk. Yang jaga juga udah bingung. Gue kenal sini. astaga That's my weekend. oh my god Feels so good, you know. how very colorful ya. Ya, gue kayak gini. Wow, I just push my limit. Akankah ini akan menjadi salah satu skill yang lo unlock? Enggak sih, gue cuma kayak, well, at least once in my life, I've tried. Iya sih. Well, speaking of party crasher, gue weekend kemarin sih gue nggak crasher ya, tapi gue diundang, kayaknya yang ngundang gue Reza Artamevia. Oh, kawinannya Alia. Iya, gue datang ke kawinannya Altorik Alia sama Torik. I don't Ya. know the bride personally. Aku hanya pernah wawancara Alia untuk brunch with Dave di pestanya Bazar di red carpet, and she is such a sweetheart and a doll. Gue cukup surprise mereka mengundang gue, tapi kayaknya ibunya deh dan tim manajemennya Reza yang mengundang gue. Gue datang sama Karen itu abis event, jadi kita nyampe di ballroom itu jam 9. Terus Haji Torik, bagaimana? Haji Torik, jangan cuman Torik aja. Torik tuh udah jadi haji dari umur 2 tahun. Oke, selamat ya. itu kan viral banget, Bo. Dia jadi haji dari umur 2 tahun. Iya, Anyway, terus Kalau udah gitu. kalau udah yang haji itu kita bilangnya apa sih? Semoga mabrur. Ya harus lo bilang Pak Haji dia. Jadi gue tiap kali nyebut nama Torik harus bilang Pak Haji Torik. Haji Torik 2 bulan bukan 2 tahun, sorry diralat. Emang udah ngerti dia waktu 2 bulan. Ya insya Allah ya, yang penting hatinya aja. Oh ya ampun hebat ya. Ya, terus habis itu. Ya, yang gue rasa lucu tuh adalah in a way gue merasa seperti crasher si Iwet di pesta kawinan itu. Kenapa? Cause I don't think people know me there. Karena gue jalan sama Karen. Hmm. Oke. Hmm. Dan aduh gimana ya supaya tidak menyinggung orang-orang tuh. Aduh nggak jadi deh. Loh, nggak bisa gitu. Apa ceritanya? Adalah ya gue ketemu Reza, tim manajemennya Reza Lani sih baik sekali ya. She handle us tamu tuh, she treats us equally seperti selayaknya tamu VVIP gitu. Cuman Yes. banyak yang apa ya, yang aduh Apa? gue gini aja deh. Ya. Yang rombongan pansos tuh berasa lah gitu. Ngerti gak lo? Oke, carry on. Gitu yang kayaknya tuh pengen in frame bersama dengan orang-orang terkenal itu tuh berasa lah gitu. Oke. Terus gue kan orangnya introvert dan sih nggak enak hati ya Iwet, lo tau dong. Iya. Iya kan, jadi Ya. kita kan motong jalur salaman. Jalur salamannya itu bejibun banget Wet. Pasti. Jadi kita naik ke atas pelaminan itu motong jalur salaman. Kan tamu VIP soalnya.
Gue kan nggak pernah diperlakukan seperti itu, Iwat. Jadi the first Terus? thing I do ketika kita nyampe di pelaminan, jadi kan sama Iis Dahlia, sama Karen gitu. Gue hal pertama tuh yang gue lakukan adalah gue nengok ke sisi kanan yang isinya adalah orang-orang yang kita potong. Yang gue lakukan adalah, aduh maaf ya, aduh sorry banget, lo motong aku tuh nggak enak banget deh. Iya iya nggak apa-apa kak nggak apa-apa because I think it's the pleasant way to do it's a pleasant thing to do gitu ya. Ya, Eh, kan orang tuanya Torik juga kayak bingung gitu meraba ini siapa ya gitu. Nah gue memperkenalkan diri saya Dave, saya diundang oleh pihaknya Reza, selamat ya Bapak Ibu sekalian, and they are very nice gitu ya. Iya iya. Tapi banyak yang berusaha nyelak pengen ngekat gitu, pengen ada satu story-story, video-video gabungan sama si Karen. Yang ada satu in frame sama Karen, jadi motong gue. Terus si Karen kan marah, lu sini dong jangan misah. Gue gini, gue gak pengen misah, gue di blok ini banyak ibu-ibu, banyak banget. Anywho gitu ya, yang gue ingin puji Iwan, adalah waktu gue naik ke atas pelaminan, aliyahnya itu turun. terus? Karena dia kan pakai suntiang. Ya, Dan udah kelihatan dia itu udah pusing, udah keliengan. Jadi dia udah kayak hampir mau pingsan, Wet. ya, Dia udah hampir mau pingsan, dia turun ke pelaminan. Jadi gue nggak punya tuh foto selfie kayak orang-orang bersama dengan Tariq sama Alia. Tapi yang gue ingin puji dan gue salut sekali, no wonder he is that famous. why? Tariq, Iya, kenapa? dia itu melayani semua orang, permintaan semua orang untuk selfie bersama dirinya dan Alia dengan energi yang sama. Hmm, Jadi dia, ayo selfie. Oke, dia ambil handphonenya, yuk selfie gitu. Terus even ke gue yang dia belum pernah kenal aja, kak ayo merapat kak, biar ikut kak gitu. Jadi gue tuh, aduh apresiatif sekali loh terhadap dia. Hebat loh Iwet, no wonder ya, people like him that much ya. ya, Gue tuh impressed loh with that millisecond of my encounter with him. Gue gini, wow, no wonder people like him that much ya Iwet ya. Gue ya, sih hebat loh. Gue asik ya nih anak ya. ya. Gue tepuk tangan dan gue acung jempol. Jadi living that party itu yang paling membekas di diri gue. Hebat nih orang. Nih anak nih hebat nih. Ya, Masa gitu. He felt very genuine towards ya, everyone, even to me gitu yang boleh dibilang dia mungkin nggak kenal gue itu adalah rekanan mamanya Alia gitu ya. ya, Gue ya nice aja gitu. Ini anak-anak muda nih very nice gitu. Terus gue ketemu Zahwa, adiknya Aliyah gitu. Itu juga she greets me on behalf of the family. Thank you udah datang kakak. Aduh gitu. Dan very nice gitu. Dan gue hebat ya nih anak-anak itu kelihatan dididik dengan baik oleh orang tuanya. You know, Zahwa kakaknya, bukan adiknya. masa sih? Zahwa kakaknya, kan dilangkahin. Oh gitu, Zahwa kakaknya. Terus gue gini kan si Karen gini, Zahwa ini tinggal di New York, Dave. Masa gue gini, baru lulus FIT Fashion Institute. Aduh, so envious. Gue bilang gitu. Thank you Om. Dia bilang gitu. Is it okay if I call you Om? Of course, gue gitu. Udah ganti langsung dari kakak ke om langsung. Gue gini, of course gitu. Jadi kamu udah tinggal di sini? Enggak sih, aku kayaknya rencana pindah ganti-ganti aja tinggal di sana, tinggal di sini. Iya sih, I would do the same. Gue bilang gitu, kayaknya opportunity untuk menimba ilmu dan berkarir beda ya rasanya di sana. Iya. Terus gue bilang, kamu kalau tinggal di sana tinggalnya di mana? Upper East Side apa Upper West Side gitu. Pokoknya daerah elit. Gue gini, wow. Fancy neighborhood karena sebelumnya gue nanya, aduh kulit kamu bagus sekali, kulitnya kan tan ya, Heeh, heeh. kan tan. Gue gini, aduh kulit kamu bagus sekali, aduh Om thank you, tapi kayaknya udah mulai luntur nih tannya. Lah kalau di New York kamu tannya di mana? Di rooftop. Ya kan cuman sedikit yang apartemen yang bisa ada rooftop. Jadi gue nanya, aduh di New York kamu tinggalnya di mana? Upper East Side atau Upper West Side gitu. Gue gini, oh wow, fancy neighborhood. Courtesy of my mom. I need to thank her for that. Jujur banget kan? Jadi gue gini, of course you are very privileged. Indeed. Tuh.
Jadi kamu udah punya pacar? Let's not discuss about that. Of course, it's okay. Good decision, Zahwa. You know, because when you tell Om Dave that you have a boyfriend, 3.600 orang langsung tahu. Good decision, Zahwa. Good decision. Jadi gue tuh super impressed. Terus get this, gue ketemu penyanyi juga yang kulitnya juga tan, Novia Bahmit. Bahmit. Oh, I love her. I love her. Suaranya bagus sekali. Oh, jadi gue masuk ke dalam ballroom, dia lagi pas nyanyi. Oke? Terus? Udah mau pulang, papasan. Gue keluar dari toilet, dia keluar. And then kan papasan, gue udah pasang senyum kan. Dalam hati gue senyum karir aja deh. Kagak ada juga yang kenal gue. Lo tahu dia gini. Hai Om, hai Om, hai. Gue gini, aduh aku pas masuk, pas kamu nyanyi. Gue bilang gitu. Bagus banget suaranya. Aduh aku gak latihan. I think I choose the wrong song. I hope it is still enjoyable. Ya aduh bagus banget. Itu keren sekali penampilan kamu. Please say hello to your partner. I enjoy your siaran pagi on TikTok though. Really? She follow me on Instagram. Oh iya? Ya, karena gue ngefans sama dia dari, kan gue main TikTok. Nah. Dia tuh, lo inget gak sih dulu ada satu lagu, kayaknya setiap Agustus tuh dia selalu bikin single bareng sama Eka Gustinawa. Oh. Jadi medley lagu-lagu daerah gitu. Medley lagu-lagu daerah, Eka Gustinawa kan komposer arranger yang memang kayak lagu-lagunya tuh apa ya namanya, techno atau apalah gitu. Jadi di mash up, di medley, yang nyanyinya si Novia. Terus kemudian itu udah kayak tari-tariannya gitu. Terus video klipnya tuh transisi-transisi TikTok gitu. It's so good. Dan gue bener-bener gue tontonin setiap tahun tuh gue nungguin. Aduh itu juga ya, dia juga bagus ya. Banget. Dan dia bisa nari. Iya kelihatan. Gustiwana, bukan Gustinawa. Gustiwana. Salah mulu kita dari tadi dah, dasar orang tua. Iya beda tipis. Iya, bagus sekali. Terus ever since gue selalu follow dia. Jadi suka gue love-lovein videonya, gue suka love bombing gitu. Oh, gue mendapatkan beberapa istilah. Lanjut lagi. Novia itu ternyata idola cilik. Lu gila ya? Masa? Dia idola cilik. Ya mungkin idola cilik. Gue kan cuma 3 season di awal sayang. Oh kok gue salah lagi, bukan Eka Kak Iwet, tapi Alfi Ref. Is it? Alfi Ref, bener. Bahmit bukan Bahdim, PA. Gue gak bilang Bahdim, gue bilang Bahmit. Gue. Lu. Bagus sekali, suaranya bagus sekali memang. Amazing. Dan gue juga, gue tuh quite impressed gitu ya Iwet ya, bertemu dengan orang-orang di kawinannya Al Thorik itu yang maksudnya kayak ya mereka kan anak-anak muda yang of course mereka menguasai ranah digital. Ya of course lah ya mereka suka ngelihat kita di TikTok, orang TikTok mainannya dia, sosial media mainannya dia. Tapi mereka mau datang dan memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. That's a whole new different level menurut gue. Ya. Oh, sih, waktu kita seumur mereka, kita nggak berani kali Nek menyapa orang yang 2 kali lipat umurnya. Terus, halo Om, Tante, aku suka baca loh, aku suka nonton. Nggak berani kali, Say. Gue setuju. Ini yang juga gue pelajari gini. Mereka itu nomor 1 adalah gizinya lebih baik daripada kita. Nomor 2, menurut gue, mereka jauh lebih tahu bagaimana bersosialisasi dibanding kita. Iya. Gue setuju sama lo. Maksud gue gini ya, kita aja nih yang udah tua gini kadang-kadang menegur mereka aja suka nggak pede. Suka nggak pede. Tapi mereka itu bisa yang dengan santai tuh deketin, ngobrol. I mean like Novia itu kan seumuran sama Fadil, Jaidi, Airo, Aswar. Kan mereka seangkatan tuh seliftingan ya. Enggak tahu. Iya. Airo. Gengnya Vidi gitu-gitu loh.
Vidi Aldiano. Iya, Oh, Yuki Kato segala gitu-gitu. Nah, itu itu tuh geng itu tuh kalau kalau ketemu gue tuh kayak jet ski. jet ski bener. Itu kayak, oh, how are you? Udah lama nggak ketemu gitu. Terus Fadil tuh kak selfie kak gitu. Kalau Fadil kan gitu ya. Iya, iya, Terus iya. begini, iya ya, baik-baik ya anak-anak ini. Hebat loh. Jadi Ya, sebetulnya apa ya, sosial media itu membuat mereka jadi lebih luas dalam bergaul. true, Ya, setuju, lebih setuju. lebih luas gitu dalam bergaul. Mereka itu udah nggak malu, rasa percaya dirinya itu sangat baik, Ya, social skillnya itu luas gitu. ya, Kayaknya luas itu udah bahasa yang gue akan pilih gitu. Keren ya. gitu. Dan mereka kayaknya juga itu diajarin di sekolah ya. Mereka kan juga very articulate ketika mereka menyampaikan sebuah pendapat gitu kan. Iya. So ya, dari Bolang Mongondo loh, Siapa? Novia. Halah, Bolaan Mongondo Manado dong. Iya, Oh, true. Dia Manado, dia Manado. oh gitu. Benar. Soal anak muda lagi. Oh, Gue belajar beberapa istilah-istilah. Kan kalau lo mempopulerkan kata-kata anak puyeng ya, nah, ada dua istilah nih. Nomor satu adalah, lo tahu ghosting dong? tahu ghosting tuh lu pergi tanpa meninggalkan berita kan? Iya. PHP gitu ya. Hmm. Itu diawali dari sebuah gesture. Hah? Hmm. Gimana tuh? Love bombing. Jadi jadi awal sebelum ghosting itu love bombing dulu. Ini lu belajar dari Yes. anak-anak Puyeng Medan nih. Bukan Medan, nggak Medan, anak Jakarta. Oke. Party crasher kemarin belajar gue. Jadi lu tap 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 kasih perhatian. No, no. Love bombing itu bukan, gue pikir juga gitu. Ah. Happens only on social media, lo love foto gitu. Gue pikir gitu. No. Love bombing is a gesture. Jadi seperti apa tuh? Kasih hadiah, kasih perhatian, Oke. telepon setiap malam, ngajak makan. Hah? That's love bombing. Oke. Yang menerima itu merasa, aduh kayaknya suka nih gitu ya. Exactly. Seneng nih dikasih perhatian gini. Yes. Tapi kan emang menurut gue juga kayak ya make sense sih. Siapa nggak yang kemudian jadi GR gitu ya ketika lo dikasih gesture seperti itu, diperhatiin, dikasih hadiah, diajak makan, diajak nonton, Oh, dibeliin ini, ini apa istilah itu sekarang? Sleep call, sleep sleep call. call. Terus tiba-tiba lo gone. Itu bikin baper. Terus apa yang terjadi dari proses lu love bombing sampai tiba-tiba lu berbalik dan udah nggak pengen lagi, terus lu ghosting? Why? Nih, jadi anak-anak muda itu bilang gini, hindari love bombing itu. Kecuali lo memang sudah dalam sebuah hubungan. Oh oke. Ini lu Gue belajar nih, jadi love bombing. Jadi mereka bilang gini, lo kalau masih pendekatan jangan love bombing dulu. Nanti love bombing tuh setelah udah settle baru lo love bombing gitu. awalnya Mencintai secara brutal. itu kata Yamilicious, awalnya love bombing, kemudian ghosting, ujung-ujungnya asing. Nah, itulah love bombing, ghosting, asing. Jadi sebetulnya red flag dong kalau tiba-tiba lu dalam sebuah hubungan menerima love bombing, lu harus hati-hati. Nah, itu dia. Kalau lo menerima love bombing, satu adalah langsung bangun pertahanan lo. Jangan lo biarin hati lo hanyut. Ya, mencintai secara brutal tuh bagus ya. Lu tuh main sama siapa sih? Gue pengen tahu deh. Lu tuh abis di love bombing siapa? Kok tiba-tiba bahasa lu tuh tiba-tiba Romantika and Hadini versi 4.0, mencintai secara brutal, love bombing.
ada apa nih? Akhir pekan nih cake apa nih? Cemana nih? Sorry ya. Geng gue tuh sekarang geng being. Hah? Geng Being. 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 What is what being? Bahasa Inggris. Zahwa. Zahwa tuh geng being. Being. Bahasa Inggris. Berarti temennya being, bein, Yes. becin. Bahasa Cina. Becong. Bahasa Cong. Aduh capek. Tuh, lo belajar dua kan? Do not love bombing to the being people, oke? Aduh. Oh my. Kenapa? Oke lah, oke. Memang kita nih om-om harus belajar ya. Ya kan? Yes. Berubah. Berubah terhadap perubahan zaman. Kayak Beradaptasi. Iya betul. Kayak kemarin. Ya, kemarin tuh gue syuting Brunch with Dave sama Naura sama Neona. Terus we spend 10 minutes Naura sama Neona ngajarin gue sama Nola artinya pick me. Nah, gue mau tahu. Gue kemarin kepapar sama pick me itu. What is pick me? Tell me. Nah, aduh ini semoga gue bener ya. Karena awalnya gue pikir sederhana, tapi lama-lama gue pikir anjir apaan sih ini si pick me. Jadi kalau Neona tuh ngejelasinnya gini, pick me tuh jadi misalnya gini, misalnya gini, dia kan karena dia cewek misalnya gini, cewek bilang aku tuh nggak suka skincarean, aku tuh cuman cantik karena rajin wudhu, karena minum air putih, makan sehat, tapi tiba-tiba tiap hari ke klinik, tiap hari skincare-nya 12, 20 gitu. Nah itu pick me. Pick me tuh muna. Kasarnya gitu. Tapi itu hanya dibilang pick me kalau dia mengakuinya secara jujur. Kalau self-proclaim. Tapi kalau orang lain yang bilang begitu itu nggak pick me. Contoh lain, misalnya gini. Aku tuh nggak cocok main sama perempuan, teman-teman aku tuh cowok-cowok semua karena aku tuh I don't know, I hang around with boys. Aku senangnya main sama boys gitu. Kalau dia proklaim begitu, itu namanya cewek pick me gitu. Tapi kalau orang lain yang bilang, Neymar temennya cowok semua Om Dave, dia itu nggak punya teman cewek, kayaknya emang dia agak tomboy deh. Itu bukan pick me. Oh, got it. So, it's a self-proclaim. Tapi yang sifatnya adalah meninggikan diri. Iya, tapi nggak bener gitu. Oh, karena sesungguhnya temen dia masih ada yang perempuan juga. Gitu. Oh, tadi ada yang bilang bukan muna, lebih ke narsis tapi ngakuin diri sendiri. Ya, more to self-proclaim instead of muna. Iya. Speak high for him or herself. I explain it very well ya. Aduh, thank you. Iya. Self-centered. Nah, pick me itu merendah untuk meninggi, katanya gitu. Jadi stealing the spotlight gitu. Pick me gitu. Oh, so people give attention. Oke. Lucu ya. Ada lagi selain pick me, cegil. Itu mah cewek gila. Tapi lo harus tahu, ternyata nggak waras kan? Bukan nggak waras. Lo tau nggak? Jadi cegil tuh definisinya tuh gini. Pura-pura sakit demi si gebetan WhatsApp dan kemudian memperhatikan dia.
Oh, salon aja gitu belaga gila. Salon. Jadi emang emang kayaknya tuh more to dasarnya nih ya, basicnya. Halo. Craving for attention. So crazy for attention sampai dia bisa memanipulasi apapun untuk mendapatkan atensi itu. Tapi get this, hanya dari orang yang dia suka atau dari pacarnya. Oh. Zaman dulu sebenarnya kita udah ada kayak begini-beginian, tiba-tiba masuk masuk UGD. Kan kadang-kadang ya kiding-kiding ya. Kok ini udah segala macam cara nggak diperhatiin juga. Cara terakhir masuk UGD. Abdul Waluyo kali ya. Deket nih, deket. Posting lagi di infus. Ada masanya kak. Tapi kan yang penting tobat. Oh itu adalah itu disebutnya cegil atau cogil. Cegil. Kita nggak boleh memojokkan satu gender dong. Katanya pick me tuh ada cowok juga, iya. Cuman tadi Iya. aku cewek karena Iya. kan aku temen ngobrolnya semalam cewek. Iya, iya. Terus udah gitu, saudara gue bilang gini, dia bilang gini, tapi ya, lo kalau sekarang kayaknya hampir semua rata bahwa di dunia ini isinya cegil semua. Hah? Sangat susah mencari ada satu yang waras gitu. Nah, gini. Menurut gue, itu semua nyambung nih. Gini, kenapa anak-anak itu merasa bahwa dunia ini semakin banyak cegil? Mungkin cegil atau cogil. Mungkin karena cowok atau cewek teman mainnya, situasinya kebanyakan yang doyan love bombing, terus ghosting, terus asing. Jadi kayak ngomongin ayam sama telur. Ngerti nggak lo? Iya. Ya lu pada doyan nge-love bombing, terus lu ghosting, lu asing. Ya gimana nggak itu orang-orang langsung jadi pada cegil, craving for attention, pada sibuk cari perhatian. Ya salah lu juga. Makanya be truthful with your intention. Lu tuh maunya apa dari awal, say? Bagus, gue jadiin opening tuh yang tadi. Be truthful to yourself, lo maunya apa, say? Bener nggak? Walaupun misalnya cuma kan baru pendekatan Om Dave, nggak usah terlalu serius. Ya ngomong aja, kita pendekatan, kita temenan dulu ya. Boleh nggak? Tapi begitu lo rasa nggak cocok, ternyata setelah aku jalanin, kayaknya kita lebih asik jadi teman aja nggak sih? Ya. Itu tuh being a gentleman atau gentlewoman. Merek tas kali ah. Harusnya tuh kita bahas ini sama Sarah Tobing sih. Ya nggak sih? Iya, sayang dia siaran pagi ya. Itu tuh Kalau dia nggak siaran pagi bisa tuh diajak live. nih, maksudnya gue itu tuh bagian dari owning of your feelings. Iya. Iya kan? Jujur aja sama perasaan lo. Setelah kita deket kayaknya kita asikkan jadi teman aja deh. Jadi lu nggak pakai ghosting, bertanggung jawab aja. Mungkin ketika lu mulai melakukan itu, semakin sedikit orang cegil atau cogil. Ketika lo mau bertanggung jawab and be truthful. Ya. Setuju banget. Ya, Iya. kayak kan goreng-gorengannya netizen tuh ya waktu kawinannya Al Torik kan dipanggilnya Alia sama Torik gitu ya. Ada kakaknya mantannya ikut datang. Ada ininya, ada circle mantannya ikut datang. Itu menurut gue tanda hubungan yang sehat loh. Iya. Don't you think so? Ketika pacaran sama A, terus it doesn't work out. Akhirnya gue kawin sama B. Ya gue tetap membina hubungan yang sehat dengan A walaupun dia mantan. Dan teman-temannya A, ketika gue pacaran sama A, gue akrab sama mereka gitu. Di atas pelaminan masih pelukan, masih bro selamat ya, wah gitu. Sehat, berarti putusnya tuh sehat. Deketnya tuh sehat. Terus. Setuju gue, setuju.
Bagus deh. Andara Blight bilang, bisa nggak ya hidup ini dibikin simpel dengan jujur dan tulus dalam suatu hubungan? Oh, Gue setuju. Dasarnya tuh itu, jujur dan tulus. Permasalahannya dengan adanya love bombing, hadirlah cegil-cegil itu. Karena tidak adanya kejujuran dan tidak adanya apa itu namanya tadi, jujur dan apa tadi, tulus. Karena terlalu banyak layer gitu. Ya, terlalu banyak layer, terlalu banyak ini itu sehingga niatnya tuh intensinya udah gone. iya gitu. Ya, makanya yang terjadi adalah jadi banyak orang insecure. Mereka harus mengamankan dirinya, bentuknya manipulasi jadinya. Interesting. Iya nggak sih, Wat? Iya, setuju. This is Day bilang gini, oh tidak bisa, harus ada seni manipulasi untuk cegil dan cogil. Ya karena itu, intensinya nggak clear, mereka jadi nebak-nebak, akhirnya jadi, oh gue tes pakai ini deh, coba gue tes pakai itu deh, coba gue begini deh, coba gue begitu deh. I don't know ya. This is a discussion. This is a discussion. Kalau gue kan seperti teman-teman tahu, gue itu hitam dan putih ya. I don't play games with my feelings. Dengan harapan I don't play games with people's feelings dengan harapan people also do not play games with my feeling. I like to keep everything simple and clear intentions gitu. Gue mengerti sekali gitu ya istilah manipulasi. Oh kalau ketemu cegil atau cogil harus dimanipulasi. Kalau gue ketemu dengan cegil atau cogil, gue back off. Gue nggak mau. Gue nggak mau ikutan permainan ini. This is not my kind of game. I refuse to play. Kayak, dan di sosial media juga menurut gue terlalu banyak orang yang memainkan manipulasi kehidupan mereka. In my opinion. Gitu ya. Gua quote lagi. Tapi gue setuju sama lo. Dan itu terbawa ke dunia nyata. Dan itu ngeri jadinya. Exactly, Iweb. Itu tuh menurut gue gini, gimana lo nggak jadi cegil atau cogil, lah lo terbiasa memanipulasi fakta. Itu tuh bahaya loh. Kayak contoh gitu ya, gue kenalan sama orang gitu baru deket, terus gue memperhatikan gitu isi sosial medianya. Postingannya itu sederhananya gini, dia selalu menggambarkan kehidupan mewah di sosial medianya dia. Terus gue nanya, kamu di mana? Oh lagi, aduh enak banget makan di restoran itu. Dia posting di restoran bintang 5. Aduh restoran itu enak banget kan, makan ininya, dessertnya kayaknya enak. Aku enggak, aku di kosan. Lah kalau lu posting lagi di restoran hotel bintang 5, ngapain? Itu kan contoh kecil memanipulasi ya. Pengen kelihatan aja gitu keren di sosial medianya. Beb, kalau lu lagi bengong di kos-kosan goler-goleran sambil nunggu Indomie mateng, ngapain lu mesti posting belaga lagi di bintang 5. Aku kan nggak bilang kalau aku di restoran itu. Iya, tapi lu memanipulasi fakta dengan lu posting tanpa menyebutkan apa-apa aja. Orang berpikir lo ada di situ apa enggak? Wah, Asumsi. yes. Why? Pourquoi? Gue suka nih. Ya udah turun 3.800, tadi 4.000. Gila engagement. Nggak. Gue mau ngomong gini, ini sangat banyak sekali terjadi kepada generasi muda sekarang. Gue nggak bilang bahwa generasi kita atau di atas kita tidak melakukan itu ya. Tapi lebih banyak memang dilakukan oleh generasi muda. Ya, mereka benar-benar ingin terlihat hidupnya, gue nggak ngomong sempurna, tapi hidupnya tuh lavish. Dar der dor. Dan gue udah ketemu loh beberapa yang seperti itu. Jadi yang satu nih ya, nomor satu, yang ingin ditampilkan dalam sosial media dari beberapa anak muda yang gue temui ini adalah traveling sering. Ya. Well travel. Yes. Dan well travelnya itu bukan cuman mereka pergi ke tempat-tempat ya. Bukan cuman kayak destinasi ke Jogja, Lampung, Medan, Makassar, Singapura, Amerika, enggak. But menginap di hotel mewah. Menenteng barang bermerek dengan logo. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi yang lo bilang, makan di restoran mewah.
Yes. Terakhir adalah ngopi di coffee shop happening. Hmm. Ya. Terus gue gini, tapi sementara kenyataannya adalah Hmm. they cannot afford the life that they've been portrayed on their social. Terus gue gini, kadang-kadang ya Dave, kadang-kadang ada yang mereka itu foto cuman bukan nginep di situ Dave. Hmm. Mereka cuman datang ke situ untuk foto terus pulang. Mm-mm. Makanya kan sebetulnya mulai banyak tuh tempat-tempat yang menerapkan aturan. Lu mau duduk, lu mau nongkrong harus order. Nggak cuman duduk-duduk, foto-foto, nggak ngambil gambar, bikin puyeng, bikin risuh, bikin kisruh pengunjung lain. Terus abis itu lu pulang, bye demi konten. No. True. Terus gue nanya gitu sama mereka, kamu ngapain kayak gitu? Kan kamu nggak stay di situ. Ya nggak apa-apa, biar asik aja, biar keren. Iya. Dan kalau ditelusuri gitu ya gini, aku kan nggak bilang kalau aku makan di situ. Aku kan nggak ini, gue cuma foto aja. Memang, tetapi come on, just be honest. Lo tahu kan kalau lo tuh memanipulasi fakta. Udah deh, akui aja, say. Itu tuh tanda cegil. Gue punya cerita nih, sebuah contoh nyata. Kemarin gue kan abis reunian sama teman SMA gue kan, hari Jumat tuh. Ya, ada satu teman gue baru pulang dari DC lagi dia tinggal di Washington DC. Terus habis itu dia cerita, iya gue pernah tuh ada satu gitu. Gue boleh cerita nggak ya? Cerita kan gue nggak nyebut nama. Jadi ada satu orang dari Indonesia tinggal dititipin di rumahnya dia. Jadi anak ini baru selesai sekolah dari New York, lalu kemudian dia mau stay di Amerika nyari kerja, jadi dia numpang lah di rumah teman gue. Lo harus tahu, numpang tuh berapa lama sih Dave? Misalnya kalau misalnya lo tinggal di Amerika gitu ya, terus abis itu gue mau, Dave gue tinggal dulu sama lo ya sebentar sampai gue dapat kerja, berapa lama kira-kira Dave? Kayak Enaknya tuh berapa lama gitu, yang lo kasih tenggat supaya nggak apa-apa deh, kesian nih si Iwet lagi cari kerja gitu ya, gue bantu deh gitu ya. Kayaknya 30 hari itu udah maksimal ya. 30 hari ya. 3 bulan tuh lama nggak? 3 bulan tuh betah ya. Ini 2 tahun. Gue sampai gini, 2 tahun, 2 freaking years. Sampai temen gue pindah rumah, dia ikut pindah rumah. Itu sih maaf ya, definisi benalu nggak sih? 2 tahun sampai akhirnya, long story short sampai kalau udah kayak gitu kan terlalu nyaman, mulai boundariesnya mulai hilang segala macam, pasti kasus selanjutnya adalah pinjem uang nggak dibalikin. Nah, yang mau gue ceritain adalah, tapi kalau lo lihat sosialnya, hidupnya lavish banget. Nah, lavish banget. She works in fashion industry, foto with this, foto with that, wearing this glam dress. itu makanya kan di kontak ngilang. Iya, ada kan di ada meme-nya tuh gini, kalau ngelihat gaya hidup mewahnya rasanya pengen nagih utangnya deh. Iya. Ya gini kan teman-teman dari tadi gini, kalau late post gimana Om? Of course, lo tahu deh arah maksudnya dan terasa kok beda. Emang orang yang late post sama orang yang halu, ngerti nggak lo? Yang memanipulasi fakta gitu. Ya nggak apa-apa. This is a discussion, this is a talk to stretch your minds gitu. Ini pilihan lo. Jadi gini, biar lo tahu aja red flags orang-orang kayak gitu. Kalau gue enggak, this is not my game. I refuse to play in that field. Bye. Lo boleh memanipulasi fakta, gue nggak mau ikutan.
enggak jenis pertemanan gue, enggak circle gue, dah nek. Gue cuman pengen menormalisasi living authentic gitu. Owning your true self. Tadi kan di awal kita ngomongin owning your true emotion, your true feelings gitu. Kalau suka bilang suka, udah nggak suka bilang nggak suka. Kalau mampu silahkan mampu, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak usah dimanipulasi. Lama-lama diri lu tuh erosi loh. Lu lama-lama bisa giling loh, bisa jadi gilda. Lu udah nggak bisa yang mana kenyataan, yang mana mesti dikejar karena lu udah nggak bisa membedakan. Dan buat gue ya Iwet ya, itu tuh adalah cara paling mudah membuat diri lu low self esteem. True. Gue setuju sama lo karena balik lagi arahnya adalah jujur sama diri sendiri, be truthful to your intention, ya. Karena itu balik lagi tadi yang Dave bilang, ketika lo membiasakan itu terjadi, lo sampai jadi akhirnya nggak paham mana yang benar mana yang enggak. Lo ada hidup di, kalau anak sekarang bilang delulu, Yes. delusional. Lo udah kayak nggak tahu mana yang asli mana yang enggak. Bener-bener udah kasrut gitu. Jadi ini yang juga gue bilang gitu ya. Gue tuh kalau misalnya ngajarin brand image, kan gue bilang kita beruntung sekali hidup di era sosial media. Jadi kalau zaman dulu, zaman kita nih ya Dave ya, kan susah sekali untuk menampilkan image diri. Lo mesti hire PR Ya. supaya lo bisa dapat exposure ke media, right? Sementara sekarang ketika ada sosial kan lo bisa menampilkan image apapun di sosial media lo. Terus gue bilang gini, tapi harus diingat bahwa nomor satu, rule of the thumb dari social media adalah walk the talk. Lo posting apa yang memang ibaratnya gini, lo melakukan apa di dunia nyata, itu yang kemudian lo translate, lo broadcast di social media lo. Tapi bener-bener yang lo kerjain ya, bukan yang lo create. Ya. Lalu kemudian lo posting. Karena pada akhirnya citra diri itu akan kembali kepada kenyataannya. Ya kan? Terus jadi iya gitu. Just be truthful in your socials. In your digital life gitu. Karena sekarang kan bener ya Iwet ya, ketika lo cari pekerjaan, cross checknya tuh kan sampai ke media sosial kan. Walaupun lo bilang, ya gue bisa bikin alter account 12 biji to fit my 12 biji alter account. Itu juga bagian yang menurut gue, you are walking on thin ice. Berhati-hati. Just be very truthful. Karena yang jadi erosi itu diri kamu loh, bukan orang lain. You are actually damaging yourself. True. Sampai yang terakhir lagi rame banget di sosmed. Apa tuh yang? Demi terlihat si paling sporty, demi terlihat si paling lari, hire joki Strava. Oh my god. Do you know Strava, right? Enggak. So Strava tuh aplikasi tracker untuk olahraga. Jadi setiap kali lo olahraga itu nyambung ke jam lo, ke smartwatch lo, sehingga ke track lo hari ini olahraga apa, segala macam. Terus jaraknya berapa, kalau lo lari, kalau lo berenang, sepeda, segala, something like that. It's a social platform. Cuma kalau itu tujuannya adalah memang mengencourage lo untuk berolahraga, karena suka ada challenge. Oke, 7 weeks challenge ya, dibikinin sama Strava-nya. Ini ada jokinya, Bo. Astaga. Ada jokinya, lo kebayang nggak sih? Ada jokinya, lo tinggal request, lo mau lari pace berapa, jarak berapa, abis itu lo bayar dia. Terus lo posting gitu. Karena kan nyambung dari jam ke account-nya kan. Jadi kayaknya tuh aktif banget di Strava. Oh my god, lari terus. Yang gue pengen tahu adalah, terus setelah lo posting pencapaian Strava lo yang dilakukan oleh joki, what does that make you feel? Si paling olahraga. Do you think you are a better human having done that? What? Wah, muntah.
Iya kan? Jujur deh coba, lo tanya sama diri lo, how does that make you feel? Ya, ya, Apa rasanya sih gitu? ya. Menurut lo pencapaiannya apa? Itu bagus deh. Validasi, balik lagi. Stop mencari validasi dari orang lain. Ya, dan validasi itu butuh validasi dari orang itu berangkat ketika ya itu tadi lo tidak yakin dengan diri lo, self esteem lo rendah, lo nggak tahu value diri lo sehingga ya you keep trying to find validation. Kok jadi serius ya? Senin pagi ini? Selasa. Oh iya, Selasa. Gue tuh, ya pesan gue tuh, ya normalize living an authentic life aja. Tadi ada yang bilang gini, iya, generasi muda suka posting mengenai kehidupan lavish. Generasi tua suka posting mengenai pekerjaan. Sama aja kan mencari validasi. At least nggak membenarkan diri. At least itu pekerjaan yang emang benar-benar dia lakukan. Dan maksudnya gue gini, kalau lu bingung nggak tahu mau posting apa, daripada lu memanipulasi fakta, ya mendingan posting yang emang bener lu lakukan. Kalau emang kehidupan lu cuman kerja, ya udah posting aja kerjaan lu, Cin. Benar. True, karena balik lagi sosial itu adalah cerminan dari kegiatan harian lo. Hah? Seharusnya seperti itu. Kalau Ya kan? emang sehari-hari nggak ngapa-ngapain, ya Ya. get some inspiration. True. Gitu. Lucu ya. Kok jadi ke situ ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar soal being, kita belajar soal love bombing. Tapi ini fenomena-fenomena yang menurut gue memang harus kita bahas sih, Dave. Kalau ada salah satu followers, I think your followers also, dia bilang, siaran kita itu adalah telling the untold narrative. Ya, banyak hal-hal seperti ini kan sebenarnya memang terjadi tapi nggak dibahas sama orang. And I think that's what make kalau orang brand bilang the USP of our broadcasting. Elah. USP apa sih, Mbak? Unique selling proposition. Oh, nih biar lo lebih percaya diri. Gue juga kemarin Siapa bilang lo nggak pede? Enak aja lu. Oh, nggak terhadap siaran kita. Iya. Dan ini juga berlaku untuk gue. Kalau ternyata yang mendengarkan siaran pagi kita itu begitu luas. Gue juga kemarin sempat menghadiri sebuah event yang dihadiri those 10% of the wealthiest people di Jakarta. Di mana tuh? Ada deh. Terus Acara apa tuh? Wealthiest tuh serem loh. serem ya. Saking kayanya tuh gue sampai nggak kenal, Wet. Ngerti nggak lo? Tapi Biasanya banyak memang orang-orang kayak gitu malah yang nggak dikenal. ya kan? Tapi kelihatan kan dari the way they present themselves gitu ya. Kelihatan gitu, oh emang orang berpengaruh, orang ada gitu. Terus istri-istri mereka tuh gitu ya, came to me, kan gue agak, kok tumben orang-orang ini tahu gue gitu. Dan yang mereka puji adalah siaran TikTok, siaran pagi kita. No way. Aku tuh suka nonton loh, sambil menemani si Om tuh kalau lagi siap-siap. Aku tuh suka nonton loh sambil nyiapin sarapan. Aku tuh suka nonton loh. Yes. Amazing ya bahwa dari obrolan-obrolan ngalor ngidul gitu, ternyata tante masih belajar sesuatu. Asik ya, ternyata emang proses hidup, proses belajar hidup itu bisa kita dapetin dari mana aja ya. Thank you loh for kept on pushing the conversation forward. Lo tau kan ibu-ibu yang berliannya tuh segede-gede retina lo, kiri kanan. Kayak gini, thank you, gini. Kok nggak pernah komentar? Tante mah nggak usah komentar-komentar, nonton aja. Penonton pasif, penggemar bayangan. Thank you tante. Oh ya. Jadi intinya emang iya, ya udah nggak apa-apa Nek, kita ngobrol ngalor ngidul, tapi minimal kita ketawa dari pengalaman kesalahan kita belajar dari anak-anak muda.
ya kita nyolek bapak ibu yang lain yang juga pada nonton untuk ikutan sama-sama belajar soal cegil, soal pick me, bener nggak? True. Acara Broadway ya? Bukan. Bukan? Kok nggak lo broadcast di sosial media lo? Broadcast, tapi tamu-tamunya gue nggak broadcastin. Oh, acara yang di pick ya? Di pick pasti nih. Yang PA adalah temen Acara ibu pendeta pasti ulang tahun 60 tahun. Bukan. Yang PA adalah temen gue ya, temen gue pergi ke pesta itu kan dia dapat insight dari pengada eventnya, katanya gini, datang ya gitu, makanan ini pesta malam ini tuh pesta high solo, tante ngundang ini apa teman-teman tante 9 naga datang. Jadi di mobil temen gue gini, Cin, kita dandan yang benar nih Cin, malam ini kita mau ketemu 9 naga. Siapa sih 9 naga? Terus dia ngomong sama asistennya, coba di Google, apa sih 9 naga, supaya gue kalau ketemu nanti salaman gue tahu kayak apa mukanya, jangan sampai gue ketemu orang-orang itu gue nggak tahu mukanya. Si Google kagak ada mukanya lah ya saya. Terus jadi dia masuk ke dalam bodong gini, yang mana nih Cin yang namanya 9 naga? Gue gini, gimana gue tahu? Lu pikir karena dia 9 naga ada tulisannya gitu di jaketnya? Ya kagak kali gue gini. Ya lu lihat aja semua orang di sini. Terus dasar kita orang kampung ya, ya di undangan haiso gitu. Lu tau kalau undangan haiso gitu kan makanannya suka terlalu puyeng ya Iwet? Tebakan lu kalau undangan-undangan yang per plate udah jut-jut gitu makanannya apa? Daging lah, kaviar, scallop gitu. Apa? Nasi galung ya? Hidangan pertama datang bentuknya gini. Udang. Bukan. Belut, unagi. Terus teman gue nanya gini, Cin, apa nih Cin? Terus gue gini, gue tanya dong sama servernya, Mas ini apa ya? Oktopus. Oh. Cumi. Gurita dong kalau oktopus. Gue pikir cumi hitam. Oktopus aja gitu melingkar di atas meja kita dengan kembang-kembangnya. Terus temen gue gini, pas gue gini, gurita, gue gini, oktopus say. Terus gini, oktopus Cin, mahal kayaknya nih ya. Cobain, oktopus apaan Cin? Gue gini, gurita, temen gue baru nyendok satu nih. Dia langsung gini, gue gini, Pak, jangan bikin malu deh. Pentakelnya, Wet. Oh, ini temen lo Yogi kayaknya nih. Kalau dari naga-naganya, dari norak-noraknya Yogi nih gue lihat nih kayaknya nih. Yogi sama Dennis nih pasti nih. Pulang dari situ ya, singkat cerita gini, aduh Cin, nggak cocok ya Cin, kita main sama naga-naga di Jakarta nih Cin. Naga makanannya oktopus Cin, kita tinggalin nasi uduk. Jam 8 gue mesti ke airport. Oke, safe flight. Besok kita ketemu jam 8 pagi. Yes. Selamat terbang. Thank you. Bye everyone.